Kira-kira kalian tahu nggak sih ini nama menu lauknya tuh apa? Jadi ini masih dengan tema ikan panggang asap. Nah, cuma saya bingung masaknya kok disambelin melulu. Nah, kepengen coba tuh masakin di kuah santan kayak gini. Kira-kira gimana ya rasanya ya? Kita coba yuk. Aku kalau makan kuah bersantan seperti ini pasti aku siram sampai banjir kuahnya. Soalnya tuh enak banget kalau kuah-kuah yang bersantan seperti itu kena nasi tuh rasanya tuh sedep banget ya, kayak soto ataupun sop ataupun pokoknya yang sejenis kuah-kuah santan begini deh gitu. Aku tuh doyan banget. Tuh, dia kayak begini tuh. Nah, dibilang kari bukan, dibilang gulai juga bukan. Yuk kita lihat cara bikinnya. Di sini aku pakai bawang merah. Aku potong-potong dulu seperti ini, kecil-kecil. Semua bahan-bahan yang sudah aku potong-potong, bawang merah, bawang putih, dan juga ada kemiri, ada lengkuas, jahe, kunyit, semuanya aku masukin jadi satu. Dan cabai-cabai merah keriting ya, aku masukin jadi satu. Mau aku blender nih semuanya supaya halus. Kenapa aku nggak mau ditumbuk? Soalnya kalau ditumbuk itu pasti susah banget halusnya. Jadi nanti kalau makan tuh banyak kayak ada apa potongan-potongan cabai gitu. Nah, kalau kayak gitu anak-anak kadang-kadang kurang suka gitu. Seperti biasa, aku sisain yang daun-daunannya ya. Jadi daun salam, daun jeruk, dan juga sereh itu aku nggak masukin ke dalam blender. Ini tuh pertama kali ya aku masak ikan tapi dalam bentuk di kuah gitu. Aku kasih minyak sayur yang masih baru ya, supaya blendernya gampang kayak gini. Jadi aku mau halusin semuanya sampai benar-benar halus. Setelah halus aku buka dan seperti biasa aku selalu cek lagi ya apakah masih ada yang belum ke blender atau enggak. Nah, sambil aku tuangin ke piring seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat kan saya lagi mencoba mencari-cari apakah masih ada bawang yang belum terblender atau tidak. Nah, sepertinya itu hanya bayangan dari efek karena aku masih belum pakai peralatan-peralatan seperti YouTuber yang sudah pro ya. Jadi aku masih pakai alat seadanya, belum ada lighting. Nah, yang penting yang pengen aku sampaikan dalam channel aku ini tentang cara masak dan juga bagaimana cara masak versinya aku itu tersampaikan seperti itu. Nanti urusan lighting, urusan cara editing, nah nanti kedepannya mudah-mudahan insya Allah bisa lebih baik lagi. Aku siapkan panci yang anti lengket seperti ini dan aku masukin minyak sayur lagi tapi dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Aku nggak suka masak terlalu banyak minyak. Nah, habis itu seperti biasa kita tumis bumbunya. Kita tumis sampai dia mengering dan juga bukan mengering ya, tapi seperti memisah antara bumbu dan juga minyak itu terpisah gitu. Jadi warnanya lebih gelap dikit dan juga untuk daun-daunannya dan juga untuk serehnya itu harus sampai layu ya. Nah, sambil diaduk-aduk aku juga tambahin bumbu kaldu, bumbu kaldu jamur merek Totole yang aku pakai dan juga garam, aku juga tambahin garam. Nah, di sini aku sebenarnya juga ada tambahin gula merah ya, tapi gula merahnya tadi sepertinya nggak kelihatan pas aku masukin ke dalam blender. Ini aku masukin ketumbar yang sudah aku sangrai dan juga sudah aku tumbuk dan juga lada ya. Lada itu sedikit aja aku masukinnya. Nah, terus aku aduk-aduk kayak begini supaya dia bumbunya itu semuanya rata gitu. Bedanya pakai kuali yang stainless sama bedanya pakai panci anti lengket seperti ini, sebenarnya tuh kalau aku lebih suka pakai kuali yang stainless ataupun aluminium ya, karena untuk pemanasan bumbu itu dia lebih mateng gitu dibandingkan wajan-wajan anti lengket kayak begini gitu. Cuma ya memang kelebihannya yang seperti ini tuh anti lengket. Tapi untuk pemanasan untuk kematangan bumbu tuh aku rasa masih kalah dibandingkan pakai kuali yang seperti
yang stainless ataupun yang berbahan aluminium seperti itu ya. Nah, di sini kita ongsengnya itu agak lama gitu kalau panci anti lengket kayak begini gitu. Tapi ya nggak apa-apa karena kan ini aku mau masak kuah, jadi aku lebih prefer pakai panci seperti ini gitu. Dan ini aku pakai pancinya itu mereknya merek Bolde. Sebutannya Bolde atau Bold ya, aku nggak tahu deh. Pokoknya aku bacanya kayak gitu. Karena lidahku ini bukan yang bisa baca terlalu gimana gitu. Sisa bumbu yang ada di blender tadi itu aku masukin air putih ya, air minum. Aku masukin air minum. Nah, jadi aku tuangin semua ke dalam panci ini. Fungsinya itu supaya sisa-sisa bumbu tadi yang belum keluar semua itu bisa pakai semua gitu, jadi nggak kebuang-buang. Aku tipenya tuh yang nggak suka buang-buang bumbu meskipun masih tinggal dikit gitu. Kalau misalkan dia masih bersih dan masih bisa dipakai ya kita pakai gitu, karena kan sudah kita proses semuanya untuk dipakai. Nah, setelah itu kita masukin nih ikannya. Nah, jadi ini tuh ikan panggang seperti yang seperti video aku yang sebelumnya. Aku ada video tentang ikan sambal. Nah, ini ikannya ikan yang sama ya. Nah, cuma kali ini aku masak kuah. Tuh dia kayak gini. Nah, tapi pikirku kalau misalkan cuma masak kuah aja, nggak pakai santan, itu rasanya kayaknya kurang enak. Nah, jadi di sini aku pakai santan merek Sankara kayak gini ya. Aku pakai satu aja nih kayak gini nih, jadi nggak terlalu banyak banget ya, cukup satu aja. Nah, kayak gini. Aku masukin santan. Nah, kalau misalnya masukin santan itu jangan lupa harus langsung diaduk ya. Soalnya kalau nggak diaduk langsung nanti santannya tuh pecah gitu. Pecah tuh kayak apa sih ya? Pokoknya kalau santan pecah itu kita punya kuah itu jadi kayak berantakan gitu loh, nggak menyatu. Jadi antara santan dan air tuh nggak menyatu. Nah, kalau kita langsung aduk dia nggak akan pecah. Nah, nanti dilihat aja hasil akhirnya segitu. Apalagi kalau kuahnya itu sudah panas dan sudah mau mendidih ya, itu harus benar-benar sambil diaduk. Kalau nggak sambil diaduk itu pasti santannya akan pecah. Nah, kayak gini tuh. Ini kan aku sambil aduk terus ya, soalnya kan dia sudah mendidih gitu. Airnya itu sudah mendidih, sudah panas banget. Nah, kita harus benar-benar diaduk dan abis itu kita tes rasa ya, tes rasa. Kalau kurang-kurang garam atau kurang-kurang kaldu, nah kita tambahin lagi. Nah, itu sesuai selera aja ya. Kalau untuk rasa mah tinggal seleranya aja, maunya lebih gurih atau mau lebih asin dikit atau nggak mau terlalu asin, itu selera masing-masing aja. Nah, sekarang sudah mateng nih ikannya. Ini nggak perlu godok lama-lama, soalnya ikannya itu sebenarnya sudah matang gitu. Nah, sekarang aku mau ambil masukin ke dalam mangkok. Karena aku udah lapar banget ini, udah kepengen makan. Nah, aku sendokin ke dalam mangkok, aku ambil ikannya, nggak perlu banyak-banyak. Kalau aku yang penting kuahnya banyak. Tuh, kelihatannya enak banget ya. Ini wanginya juga harum loh. Nah, aku kasih lihat tuh. Kelihatannya dagingnya nggak ada ya. Soalnya aku ngambilnya emang ikannya tuh nggak terlalu banyak. Tuh, aku lebih suka kuahnya. Tuh, kayak begini. Jadinya ini pakai nasi itu disiram, itu enak banget ya. Jadi kalian kalau misalnya suka, nah kalian boleh coba tuh ikutin tips aku dan ikutin resep aku. Selamat mencoba.